Kiamat kedahsyatannya, Yaumuddin bakal yang akan kemudian dibalasnya. Saya penasaran kapan kejadiannya. Oke, suka ada pertanyaan itu kan? Jangankan kita sekarang, dulu pun di zaman Nabi itu sudah ditanyakan. Ya, di hadis riwayat Muslim hadis ke-8 tadi, ya, malaikat yang menyamar puncaknya bertanya, mata sah, kapan kejadian semua itu? Saat semua akan ditanya, saat semua dipertanggungjawabkan, saat semua dahsyat terjadi, kapan kejadian? Nah, yang menarik, ketika bertemu dengan kata kapan, itu kalimat diungkapkan dengan saat. Ketika bertemu dengan balasan, diungkapkan dengan ad-din. Ya, makanya ketika Anda baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, Maliki Yaumiddin, itu kalau baca seperti itu, Anda harus tanyakan pada diri Anda, kalau diwafatkan bekal apa yang dibawa pulang? Maliki Yaumiddin, ingat sholatnya, ingat puasanya, ingat macam-macamnya. Itu Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang pahanya itu tidak sebanding dengan amalan umat manusia, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu saat bertakbir begini saja sudah gemetar, menangis beliau. Takut kalau diwafatkan masih belum cukup bekalnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika kata Rasulullah, Ummu bin Nas jadi imam, karena Rasulullah sudah tidak memungkinkan jadi imam pada saat itu. Kata Abu Bakar, tolong jangan pilih saya. Kenapa kamu protes seperti saudara Yusuf protes? Kata Abu Bakar, saya orang yang terlampau banyak menangis, takut yang lain gak khusyuk. Kita bisa bayangkan, itu sedih. Tapi ketika bertanya kapan, waktunya jawabannya sama. Baik, Quran surah ke-31 ayat 34. Nah, ini yang sekarang sedang banyak dibahas ya. Baik. Sa'ah dalam bahasa Arab itu asal katanya sekarang diartikan dengan jam. Kam sa', jam berapa sekarang? Oke. Baik. Pernah lihat jam? Jam di belakang. Baik, ada menitnya? Ada hitungan detiknya? Masya Allah, Allah tidak harus mengungkapkan detik, menit, jam, hari, waktu tidak. Cukup dengan satu kalimat yang sangat dalam. As-sa'ah. Ya, as-sa'ah. Ini kalau kita buat detiknya, ini ada menitnya, ini ada jamnya, sampai detiknya yang paling panjang. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Ada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sa'ah spesifik. Dari mulai harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi salah satu di antara 5 hal ini? Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, lihat kaidahnya ya. Oke, innallaha indahu. Saya tuliskan sedikit. Ilmus sa'ah. Perhatikan, kalau ada kalimat baik dalam Al-Quran ataupun hadis atau dalam kalimat bahasa Arab dimulai dengan kata inna itu harfu taukid wal nasb, huruf yang berfungsi menguatkan dan meyakinkan. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata inna, itu hukumnya ingin ditegaskan, dipastikan. Ya, Pak Wali Kota akan datang ke sini. Surprise mentekah Tanah Kusir, ya kan, sekitar ya. Atau Jakarta Al-Janubiyah, wali kota Jakarta
Ya, akan datang ke sini. Anda bertanya mana saksi? Saya katakan inna rais al-Mittakah Jakarta al-Janubiyah. Inna, pakai inna. Betul, saya tegaskan ya. Beliau akan datang ke sini. Jelas di sini? Nah, artinya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan kata inna, itu artinya informasinya melahirkan unsur ketegasan, tidak main-main. Tegas. Jadi kalau sudah pakai inna, nggak boleh ragu. Dan jangan bertanya lagi. Dan jangan banyak dibahas. Karena itu sudah pasti hukumnya. Jelas ya? Baik. Apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Indah itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang lekat. Lekat. Ana indi al-qalam. Saya punya spidol. Tapi pakai indah misalnya, itu artinya spidolnya lekat dengan saya, tidak saya berikan pada yang lain. Jelas? Baik. Ana indi al-jawal. Saya punya handphone. Handphonenya lekat dengan saya. Tak saya buka pada yang lain. Jelas? Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat, dimulai dengan kata inna, saya akan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan. Indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat, itu hanya milik saya. Jelas ya? Gak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmu sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Nah, jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika ya buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Saya dulu berada di Garut September 99. Persis menjelang tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Wah, itu heboh. Ada kiamat akan terjadi. Nah, sebagian yang lemah iman sampai meninggalkan pasar-pasar. Ya, sebagian ada yang sepi karena mau kiamat. Gak jadi lah. Ternyata diundur katanya tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 nggak jadi juga gitu kan. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau mendengar yang seperti ini kita bisa abaikan saja, sudah selesai. Lebih. Nah, tapi yang menarik nanti ternyata keterangan Nabi tidak cukup sampai di sini. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu, ya justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tanda supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ada orang yang pernah juga ya ngotot kepada Nabi, ya kalau nggak tahu waktunya kita nggak bisa siap-siap gitu ya. Masya Allah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244 nya dari Sahal, 5245 nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik ya. Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal. Ya, kalau punya kitab di jilid kelima tadi ya, yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya, ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari, diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang, nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umat. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hati lebih kepada umat yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dan di situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis untuk meletakkan nanti ini tidak pernah terjadi kiamat. Maka ada yang menuliskan begini di antaranya, saya bahas ya, dikit saja untuk kemarin. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Umatnya Musa, bukan Yahudi, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah
Isa alaihissalam. Ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun.